Halo, ketemu lagi Mas Heru Cirebon. Komentari isu yang saat ini sedang hot-hot, ya, hot-hot, dan menyeret nama besar, politisi besar sekelas Amin Rais, ya, dan juga elit politik. Dan saat ini gilirannya para pentolan relawan, ya. Saya nggak tahu ini skenario politik apa, atau memang bekerja secara organik atau alami, atau di bawah skenario dari para pihak yang konon membutuhkan isu-isu yang kiranya melibatkan banyak tokoh-tokoh peken di negeri ini, ya. Bagaimanapun, saya tetap dalam pandangan positif apa yang disampaikan Pak Amin Rais berkaitan kritik kerasnya, ya, di mana pemerintah saat ini harus menjalankan kerja-kerja profesional. Tentunya ini ada alasan yang melatar belakangi hingga Pak Amin Rais dengan gamblang mengatakan bahwa setidaknya Teddy, ya, adalah para pihak yang dianggap sebagai faktor utama dalam lalu lintas informasi yang berhubungan komunikasi rakyat, ya, masyarakat, para pihak, ya, pengamat, politisi, bahkan para menteri yang tentunya merasakan bagaimana komunikasi di internal istana tidak berjalan lancar. Inilah yang tentunya menyulut sebuah perkembangan polemik hubungan internal istana ini, hingga ada salah satu, ya, pengamat politik Saiful Mujani mengatakan bahwa Pak Prabowo sudah tidak bisa dinasihati, dikritik, diberi masukan, hingga pada akhirnya tercetus, ya, isu penggulingan ataupun impeachment daripada pemerintahan Prabowo Gibran. Ini yang menjadi dinamika isu saat ini yang terus dibicarakan hingga pada akhirnya sosok Hercules muncul. Bapak Ibu sekalian, saya hanya meluruskan apa yang saya yakini, saya lihat, dan tentunya saya amati bahwa dalam konteks pengamatan saya, Hercules adalah sosok, ya, yang punya pengaruh tentunya dalam dinamika politik dan sosial Indonesia kekinian. Dan pernyataan Hercules yang saat ini viral bahwa konon Hercules sempat juga ditawari ratusan miliar untuk tidak memilih Prabowo Gibran. Dengan alasan tersebut, ya, Hercules saat ini mempunyai positioning yang cukup, ya, berpengaruh di lingkungan istana, karena memang kemarin Hercules secara meyakinkan keperpihakan dukungan politiknya ke Prabowo. Barang tentu inilah yang menjadi alasan bagaimana saat ini kiprah Hercules sangat pede, sangat garang, dan tentunya pernyataannya sangat sensasional hingga banyak menimbulkan pro kontra. Dan tentunya saya saat ini juga mengomentari apa yang menjadi pernyataan kontroversial dari Bung Hercules. Saya yang tentunya dari awal sudah sepakat untuk membela, bahkan menjadi bagian terdepan perjuangan Pak Amin Rais, dikarenakan saya adalah bekas muridnya di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Sekitar tahun 2000 saya lulus, masuk tahun 1995, di mana pada saat itu Pak Amin Rais adalah sosok reformis yang sangat getol dan bahkan menjadi ikon pergerakan reformasi. Dan disitulah saya memahami, melihat, dan menyimpulkan perjuangan Pak Amin Rais hingga saat ini bukanlah sebuah perjuangan kaleng-kaleng,
Dan inilah yang menyebabkan saya membela langkah dan juga bahkan pernyataan Amin Rais menjadi bagian pembelajaran dan juga memberikan kecerdasan, dan jauh lebih penting adalah peringatan bagi saya, masyarakat, dan tentu bangsa Indonesia, tanpa kecuali Presiden Prabowo Gibran tentunya. Karenanya dalam perspektif bagaimana Hercules menyerang dalam sisi yang negatif, saya ingin meluruskan apa yang saat ini dikatakan Hercules, seperti bahwa Hercules menyatakan Amin Rais harus hati-hati berbicara dan bertindak, tidak seperti preman pasar. Tentunya ini menjadi isyarat bagi saya untuk meluruskan bagaimana Hercules setidaknya juga harus hati-hati untuk menyatakan pernyataan yang kiranya dimuat dalam berbagai media. Makanya saya melihat wacana Hercules dengan Pak Amin Rais bukan sebuah wacana yang biasa, cuma sudah masuk dalam wilayah pembicaraan nasional. Tentunya ini akan melahirkan sebuah dinamika kehangatan politik nasional, dan karenanya saya hanya menyarankan dalam jalan tengah, kiranya kalau toh Hercules ingin mendengar, melihat, dan mencari klarifikasi apa yang diungkapkan Pak Amin Rais dalam video singkatnya, tentunya tidak mestinya harus berkuar-kuar melalui media massa dan juga secara emosional menuduh Pak Amin Rais sebagai preman pasar dan sudah dianggap tua, dan yang sangat Hercules pahami bahwa Pak Amin Rais juga mempunyai hak kritik. Kendati menurut Hercules menyatakan Pak Amin Rais kali ini tidak berpihak dengan Prabowo, tentunya mestinya Hercules menganggap tidak punya hak untuk mengkritisi daripada Prabowo Gibran. Itulah yang menjadi catatan saya untuk bisa menjadi akselerator dan sekaligus mediator bagaimana Hercules dan Pak Amin Rais setidaknya sudah memberikan sebuah percakapan nasional, dan polemiknya tentunya ini rumusan percakapan yang saat ini sangat liar ini harus segera dinetralisir. Karenanya jalan tengah bagaimana Hercules yang kita anggap abang sendiri karena kita dari Cirebon, Bang Hercules juga menetap di Indramayu, tentunya punya kedekatan wilayah, ini akan memberikan rasa penghormatan khusus dan pendekatan yang lebih bersifat intim, akan lebih memudahkan kita mengkomunikasikan. Dan ayo Bung Hercules, agendakan kapan bertemu dengan Pak Amin Rais, saya siap untuk mengantar bahkan jika dibutuhkan, dan tentunya saya melihat kedewasaan dan supremasi Pak Amin Rais untuk tidak membuat gaduh, dan justru sebaliknya menginginkan Indonesia aman, tenang, dijalankan sesuai undang-undang, dan tentunya penyimpangan dan juga keberpihakan yang dianggap melanggar undang-undang dan juga mereduksi jalannya pemerintahan Prabowo Gibran ini sangat didukung oleh Pak Amin Rais. Baik, ditunggu Bung Hercules dan timnya. Bila mana Anda memang butuh sebuah ruangan khusus, butuh penjelasan khusus dan dialog khusus, dan bisa kita tawarkan pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi yang sifatnya lebih dinamis, lebih intimate, dan tentunya kita akan gelar secara terbuka agar masyarakat juga tidak curiga, masyarakat tahu inti pembicaraan dan diskusi. Tentunya harapan-harapan adanya kesimpulan-kesimpulan yang positif yang bisa kita pakai dan kita sodorkan, kebaikan-kebaikan menjadi hal positif buat negara dan bangsa. Terima kasih.